semangat baru gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa fokus gitu ya malam hari ini. Dan malam hari ini juga kita bakal ngebahas tentang presentasi teman-teman, presentation yang aku rasa itu menjadi hal yang penting juga buat karir teman-teman ke depannya gitu ya. Dan sekarang juga kita udah tergabung nih dengan SMI kita, Kak Puji, gimana? Apakah sudah siap Kak? Oh, sorry, Kak Pujinya, kayaknya Kak Pujinya lagi keluar ya, bentar aku coba. Oke, kayaknya Kak Pujinya lagi mencoba untuk join nih, untuk eh, lagi berusaha untuk join ke Zoom ini. Jadi mohon ditunggu teman-teman. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya di sini teman-teman, karena di sini eh, bakal membahas materinya tentang presentasi gitu ya. Jadi di sini aku mau mau tahu dong teman-teman di sini biasanya kalau bikin presentasi pakai apa ya? Mungkin yang trennya sekarang gitu ya. Mungkin Kak Thomas biasanya kalau bikin presentasi pakai apa nih, Kak? Oke, Pakai Canva. pakai Canva, Kak. Oke, kalau sekarang kayaknya kebanyakan udah pakai Canva gitu ya. Tapi Karena aku juga kemarin coba pakai ChatGPT sih. oh, Pakai AI juga. pakai AI, pakai ChatGPT yang bisa ngeluarin image gitu kan? Iya, yang versi buat PPT-nya. Oh, oke. Itu under ChatGPT-nya gitu ya? Kenapa, Kak? Itu include di web ChatGPT-nya. Jadi kita tinggal input prompt aja kan? Iya, Oke. Itu mungkin informasi baru gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan AI gitu ya untuk mempermudah tugas-tugas kita gitu. Oke, ini Kak Thomas atas informasinya gitu ya. Ya, oke kita masih nunggu dulu. Mungkin sekitar 2 sampai 3 menit dulu ya teman-teman. Aku masih berusaha buat ngebantu Kak Pungki untuk bergabung. Nah, mungkin sembari tunggu mungkin bisa remind juga nih teman-temannya di grup gitu ya buat ajak join malam hari ini gitu ya. Karena ini kelas pertama kita di tahun 2024, jadi Fajar nanti bisa minta bantu share screen ya. baik. Oke, halo semuanya, selamat malam. Uh, ini hari pertama saya ya untuk mengajar di Telenesia. Sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu ya. Nama saya Pungki Eka Ratnasari. Untuk aktivitas sehari-hari saya saat ini bekerja sebagai HR, Recruitment and People Development di salah satu perusahaan manufaktur otomotif di Cikarang. Mungkin kalian juga boleh connect saya di LinkedIn ya. Nanti saya kirim linknya di kolom chat. Oke. Sebelumnya ini sudah ada 30-an lebih ya. Kak Fajar, ini kita mau mulai atau mau nunggu dulu yang lain? Boleh ajak. Atau saya mau kenalan dulu kali ya sama uh, satu-satu nih. Oke, wow. Wow, banyak juga ya. Oke, boleh mungkin ada yang kenalan dulu, namanya siapa dan aktivitasnya saat ini apa? Boleh volunteer siapa aja, boleh. Ada yang mau? Oke, atau Malam, Kak. ya? Malam. Halo? Mau Oh perkenalan ya, ya, Kak? halo.
Iya, halo, Oh iya, Fantastic Four, Mahfud ya. Effendi. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Mahfud. Kesibukan saya saat ini masih mencari kerja sih, Kak. Masih fresh graduate. Kalau untuk kegiatannya, salah satunya itu jadi apa? Pelatih silat sih, Kak, di tempat saya. Wow, pelatih silat. Udah sabuknya warna apa nih? Nggak bisa disebutkan, Kak. Oke, 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 oke. Interesting. Ada mungkin satu lagi yang mau kenalan? Cewek deh, cewek. Selamat malam, Kak. Halo, selamat malam. Who speaking? Cynthia Cynthia, iya. Ramadhani Ardianto ya? Iya, Oke. perkenalkan Kak, nama saya Cynthia Ramadhani. Saya domisilinya Cikarang, Kak. Saya langsung buka LinkedIn nyari nama Kakak. Ada ya? Iya, ada. Oke. Salam kenal Ya, ya, Kak. iya, salam kenal juga. Salam kenal semuanya. Oke, Kak Fajar mungkin kita mulai ya. Boleh minta share screen sekarang? Oke, selamat malam semuanya. Eh, jadi hari ini, karena ini hari pertama saya, jadi saya mohon maaf ya kalau misalkan masih ada banyak kekurangan dan karena hari ini juga saya kondisi badannya kurang fit, jadi mohon maaf kalau mungkin suara saya kurang enak didengar ya. Oke, tapi saya akan maksimalkan proses belajar mengajar hari ini dan mudah-mudahan proses belajar mengajar hari ini itu bisa materi yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan saya juga bisa maksimal mengajar kalian, gitu ya. Oke, jadi untuk tema hari ini adalah kita akan membuat presentasi untuk mendukung kebutuhan administrasi perkantoran. Oke, next. Nah, jadi hari ini goals-nya adalah mari kita karena ini adalah kelas untuk HRGE admin, mari kita menjadi HRGE admin yang tidak biasa ya, tapi yang berkualitas ya. Karena saat ini persaingan di dunia perusahaan, di dunia industri itu sangat ketat ya kalau saya lihat. Jadi kalau kita jadi yang biasa-biasa aja, itu kita pasti akan kalah saing sama yang lain. Jadi saya harap semuanya goals kita hari ini adalah menjadi admin yang berkualitas. Oke, next. Nah, untuk menunjang kelancaran dan kelancaran belajar mengajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, next. Pak Fajar. Oke, sebelum kita belajar, kita relax dulu ya. Hari ini kita sharing-sharing aja ya. Nggak usah terlalu serius-serius banget, tapi apa namanya, serius tapi santai ya. Jadi kita tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Ya, kita santai aja hari ini, oke? Next. Nah, jadi hari ini akan ada 3 poin yang akan saya sampaikan ya. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan proses pembuatan PowerPoint dan slide, dan juga yang kedua apa sih tugas-tugas admin yang berkaitan dengan PowerPoint dan slide. Lalu yang ketiga saya juga akan ajarkan kalian bagaimana cara mempercantik tampilan PowerPoint dan slide. Oke, next. Nah, next kita hari ini akan mengenal PowerPoint dan slide. Oke, sebelumnya sebelum kita masuk ke materi, mungkin apakah ada yang sudah berpengalaman menggunakan PowerPoint? Boleh di kolom chat ya. Sudah. Almost all of you is already ya. Sudah. Hampir sudah ya. Oke. Oke. Kalau boleh tahu, untuk apa PowerPoint? Pernah menggunakan PowerPoint dulu buat apa nih? Boleh di open mic ya?
untuk sidang skripsi, Sidang skripsi, oke. Yang lain? tugas kuliah. Oh iya, oke. Kalau mungkin saya pengen dengar suaranya siapa ya? Baik. Kori Lovianti. Sudah pernah? Halo, Kori? Suaranya? Halo? Iya. Bagaimana? Apakah sudah sebelumnya pernah menggunakan PowerPoint? Sebelumnya udah pernah sih Kak, waktu kuliah dulu Oke. buat tugas sama presentasi skripsi. Mm-mm. Oke. Ini tuh sih Kak. Halo? Oke, sebagian Oke. Oke, baik, next, Mas Fajar. Halo? Nah, oke. Selanjutnya, apakah kalian juga sudah berpengalaman menggunakan Google Slide? Belum. Sudah, belum. Oke, ini beragam ya jawabannya ya. Kebanyakan belum nih. Belum. Oke. Belum jarang. Oke. Yang jawab sudah ini siapa nih tadi? Ini sebentar. Yang jawab sudah Indi Femnisha ini pernah menggunakan Google Slide untuk apa? Halo Kak, Ya, aku biasanya pakai Google Slide untuk bikin presentasi kuliah sih Kak, sama buat organisasi biasanya juga collaboration bikin bareng-bareng itu di Google Slide gitu. oke, sip, mantap. Oke, next Kak Fajar. Nah, sekarang kita jelaskan ya, apa sih fungsi PowerPoint dan Google Slide? Next. Nah, jadi Google Slide dan PowerPoint ini sebetulnya sama ya. Fungsinya adalah menampilkan suatu informasi berupa presentasi ya, yang nantinya akan dijadikan sebuah materi yang akan kita presentasikan kepada audiens gitu ya. Saya ulangi, Google Slide dan PowerPoint digunakan untuk menampilkan materi yang akan dipresentasikan kepada audiens. Oke. Next. Nah, ini contoh-contoh presentasi. Jadi nanti dari PowerPoint atau dari Google Slide-nya itu nanti dibuat seperti ini ya. Kita masukkan gambar, kita masukkan kata-kata gitu ya, untuk nanti bisa kita presentasikan kepada audiens kita gitu. Nah, kalau sebagai HRGE admin itu kita sebenarnya banyak ya berhubungan dengan PowerPoint dan slide. Jadi HRGE admin itu tidak hanya bekerja menggunakan Word atau Excel. Ya. PowerPoint dan slide juga ada banyak. Kita biasanya bikin PowerPoint dan slide itu misalnya untuk laporan awal bulan, laporan akhir bulan, laporan tahunan, itu kita pasti menggunakan PowerPoint dan slide untuk kita report ke atasan kita atau ke semua orang yang berkaitan dengan proyek tersebut gitu. Oke, next Kak Fajar. Nah, oke. Coba kita bandingkan ya. Untuk yang A dan B itu kira-kira yang menurut kalian yang paling menarik yang mana?
tampilan PowerPoint dan slide-nya. Yang B, oke. Yang B, yang B, yang B, yang B, oke. Kenapa? Boleh saya tahu alasannya? Saya mau tunjuk Reza Kurnia Putri. Halo? Oke, are you there, Reza? Oke, yang lain ya. Indi Femnisha. Halo, yang Kenapa pilih, menurut kamu yang mana yang lebih menarik, A atau B? menurut aku lebih menarik yang B karena mungkin tanpa kita baca dulu secara jelas itu udah ada gambar-gambar yang mendeskripsikan apa sih kira-kira isinya dan juga judulnya itu udah lumayan besar gitu dan ada warna juga jadi nggak bosen gitu bacanya gitu Kak. Oke, satu orang lagi ya. Thomas Stefanus. Ya Kak, sama seperti yang tadi dijelaskan Kak, bahwa ada visualisasi gambarnya dan ada warnanya juga. Jadi tanpa kita melihat tulisannya terlebih dahulu, kita bakalan tahu nih, ini mau ngejelasin tentang apa sih, kayak gitu. Oke. Oke, jadi good ya jawabannya ya. Jadi memang untuk yang B ini lebih informatif ya. Visualisasinya lebih bagus, ada gambar-gambar juga, jadi lebih mudah dipahami gitu ya. Oke, next. Next. Nah, oke, kita masuk ke materi tugas-tugas admin yang berkaitan dengan PowerPoint dan slide. Apa aja sih tugas-tugas admin yang berkaitan dengan PowerPoint dan slide? Yuk kita bahas di sini. Next, Kak. Nah, oke. Kita mungkin sharing-sharing dulu ya. Jadi admin itu sehari-hari, bukan sehari-hari ya, tapi admin itu berkecimpung dengan PowerPoint dan slide itu biasanya tadi sedikit juga sudah saya sampaikan ya. Jadi untuk report awal tahun, report awal bulan, report akhir bulan, terus report tahunan, report bulanan itu biasanya ada ya. Nah, terutama kalau spesifik HR-nya spesifik HR training seperti saya, HR recruitment dan training, itu kita harus membuat PowerPoint untuk onboarding karyawan. Jadi materi-materi untuk onboarding itu kita harus buat. Kalaupun misalkan itu materinya sudah ada, kita tetap harus review setiap bulan karena kita harus mengecek kesesuaian materi tersebut dengan dengan yang saat ini ada di perusahaan. Gitu. Jadi seperti materi company profile, materi safety, quality, yang seperti itu biasanya HR admin yang buat. Nanti direview oleh HR training. Begitu ya. Nah, terus yang kedua, kita juga HRGA itu biasanya berhubungan dengan event. Pada saat event, itu kita harus membuat PowerPoint akan seperti apa sih planning eventnya gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing, ada yang pernah membuat PowerPoint sebagai seorang admin di sini? Oke, kalau nggak ada kita next ya. Next dulu, Kak Fajar. Nah, ini ya. Jadi kerjaan admin dengan PowerPoint atau Google Slide itu biasanya berkaitan dengan presentasi. Kadang juga kalau misalkan presentasi itu tidak terplanning, biasanya atasan kita tiba-tiba meminta kita untuk membuat presentasi. Nah, itu kita tetap harus buatkan. Ya, walaupun itu bukan
itu bukan sesuai dengan planning yang biasanya kita kerjakan gitu. Nah, terus di PowerPoint tersebut kita harus mengubah informasi deskriptif menjadi presentasi yang menarik, yang bisa yang yang informatif dan membuat orang yang melihat itu oh iya ya gitu. Oh iya ya bener ya ini ya gitu ya. Jadi informasinya tuh tersampaikan dengan baik gitu. Nggak boring gitu. Gitu ya. Oke, next. Nah, next kita belajar untuk merangkum. Tips nomor 1 untuk membuat PPT adalah jangan isi PPT dengan keseluruhan teks. Ya, jadi kalau waktu saya kuliah itu beberapa kita kan sering ya disuruh bikin PowerPoint ya. Nah itu beberapa kali saya melihat PowerPoint yang dibuat oleh rekan-rekan saya itu biasanya copy paste aja gitu ya dari internet atau dari mana gitu ya. Itu isinya tuh satu slide isinya tuh tulisan semua itu. Nah itu tuh nggak boleh. Jadi PowerPoint yang bagus itu memang harusnya adalah PowerPoint yang minim kata tapi penuh makna gitu. Minim kata penuh makna. Next ya. Next dulu. Nah, oke. Sekarang kita belajar cara merangkum ya. Kita belajar cara merangkum kata-kata. Kak Fajar boleh nanti dibantu ya. Nanti nah itu Kak Fajar sudah kirimkan link ya, silakan dibuka. Itu ada tulisan. Nanti kalian mohon dirangkum ya, waktunya 5 menit. Kalau sudah selesai, nanti saya tunjuk 2 orang ya untuk saya lihat bagaimana hasilnya.
Bagaimana? Apakah sudah? Ada yang sudah selesai? Oke, waktunya sudah habis ya. Mas Fazar? Nanti ada peserta yang share screen boleh? Oh ya, nggak apa-apa, Kak. Oke. Yang sudah selesai boleh share screen ya. Saya mau lihat kayak gimana. Nanti minta tolong dijelasin juga bagaimana cara kalian merangkum. Ada yang mau jadi volunteer? Atau saya tunjuk aja ya? Oke. Mbak, yang pertama, volunteer pertama, Mbak Adela Hanaria. Sorry. Iya, Mbak Adela, boleh? Halo. Tidak ada jawaban. Oke, saya next ke Pak Thomas Stefanus. Thomas Stefanus, halo. Iya, halo Kak. Oke, bisa share screen mungkin dan jelaskan gimana caranya tadi? Buat share screen mungkin agak kurang bisa Kak, karena laptopku ini lemot banget. Tapi aku boleh minta waktu sebentar buat apa? Buat menampilkan mengkopas maksudku kata-katanya. Karena tadi aku udah bikin lewat chat GPT, aku pakai AI Kak buat ngerangkumnya. Tapi masalahnya laptopku bener-bener lemot sih. Aku minta waktu sebentar ya Kak buat kopas dulu. Oke. Kayak sebelum Pak Thomas Stefanus mungkin yang lain dulu ya. Siapa ya? Suci Nurul Fadilah. Halo. Oke, tidak ada jawaban juga. Mbak Suci Nurul. Kak, sorry Kak, aku udah boleh ini gak? Boleh. Nampilin. Udah selesai? Iya, semoga bisa ya Kak. Semoga bisa share screen. Nggak apa-apa, kan belajar. Oke, sebentar. Karena laptopku lemot banget sih Kak. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan kalau udah jadi HRJ admin, ganti laptopnya. Yeah. Bentar ya Kak. Oke. Apakah udah terlihat Kak? I don't think so. Belum. Nah, udah. Oke, gimana nih Mas Thomas Stefanus?
Bisa Oke, ceritain nih. ini Kak. Jadi aku nulis di ChatGPT terlebih dahulu rangkuman ini. Mm-mm. Ini yang aku bilang, ini yang aku tulis di ChatGPT. Terus ini yang SOP surat masuknya. Mm-mm. Terus ini hasil rangkumannya, Kak. Ini yang nomor 1 ini slide 1. Dapat dikatakan slide 1. Terus yang kedua ini slide kedua. Yang ketiga ini slide ketiga. Kayak gitu sih, Kak. Dia sampai 5 slide. Oke, sebenarnya pakai chat GPT nggak apa-apa sih, cuman kayaknya harus diparaphrase lagi deh. Harus dirapihin lagi kata-katanya. Jadi sebenarnya harusnya kita mengerjakan sendiri untuk merangkumnya gitu. Itu ya. Oke, mungkin terima kasih Stop banyak share ya, ya, Kak. Mas Thomas. Iya, terima kasih banyak Pak untuk Mas Thomas Stefanus. Oke, silakan di stop share-nya. Mungkin yang lain tadi saya tunjuk Suci Nurul ya. Apakah mau coba? Belum Kak, belum Sharing? selesai baru buka. Maaf ya Kak. Oke. Oke. Oke, yang lain ya, yang lainnya dulu berarti ya. Oke. Tadi Mbak Adela, saya tadi sempat panggil Mbak Adela. Mbak Adela udah selesai belum ya? Belum ada jawaban ya. Oke. Kak Adela sedang di jalan, Kak. Atau lagi di jalan. Oke. Atau Mbak siapa ya? Mbak Ifat Zatu. Halo Kak, apa suara saya masuk? Ya, kedengeran. Tapi ini baru masih acak-acakan seperti itu, tidak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Nanti kita lihat dulu. Ini saya izin share screen. Boleh. Apakah sudah terlihat? Bentar, masih sudah terlihat tapi masih warna hitam. Oke. Ini jadi saya ngerangkumnya di Word. Saya Ya. hanya merangkum bagian besarnya aja. Jadi untuk SOP surat masuk keluar itu pertama diterima oleh bagian umum, kemudian diserahkan ke bagian pegawaian untuk dicatat, ditelaah, dan diarsipkan sesuai bidang. Setelah itu diteliti oleh sekretaris, kemudian diserahkan ke kepala divisi. Nah, apabila ada kesalahan, maka akan dikembalikan ke bagian kepegawaian. Nah, apabila sudah benar, surat akan ditandatangan ke kepala bagian dan akan diparaf sekretaris. Setelah itu, lanjutnya akan diserahkan ke bagian umum. Apabila sudah, kemudian akan didaftarkan dan diberi nomor surat. Lalu oleh bagian kepegawaian akan dicatat dalam agenda surat, lalu bagian umum akan mengirimkan surat kepada yang bersangkutan. Itu Kak. Oke, terima kasih banyak. Jadi ini cara merangkumnya itu gimana? Poin-poin pentingnya saja kah atau misalkan dari topik-topik awalnya, dari kalimat utamanya atau dari keseluruhan kalimat Mbak buat poin-poin? Iya, saya baca dulu sekilas. Nah, karena ini tentang SOP surat masuk keluar, jadi saya catat alurnya dari siapa ke siapanya. Oke, good. Oke, terima kasih banyak. Boleh di stop share-nya. Oke, terima kasih kembali Kak. Iya. Oke, Mas Fajar, kita next ke materinya lagi, kembali ke materinya. Nah, oke. Oke, tadi sudah sharing-sharing ya. Terima kasih banyak. Itu sudah bagus ya. Tadi yang pakai ChatGPT
itu sebetulnya sudah oke, cuman mungkin bisa lebih di paraphrase lagi ya kata-katanya, itu disesuaikan dengan disesuaikan lagi supaya, karena kalau ChatGPT itu kalau saya cek biasanya mereka general banget ya bahasanya, itu nanti harus dirubah lagi dengan bahasa kita gitu, yang lebih bisa dimengerti. Nah kalau yang untuk yang kedua tadi itu sudah bagus ya, jadi dibaca dulu poin-poinnya lalu nanti dirangkum menjadi satu. Oke, terima kasih banyak. Nah next untuk tips yang kedua, bagaimana supaya tampilan PowerPoint itu bagus, kita juga harus membuat visualisasi ya, bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, kayak gitu-gitu ya. Nah, tujuan untuk visualisasi ini adalah untuk memperjelas informasi apa yang kita sampaikan kepada audiens. Boleh mungkin next, Kak Fazar. Nah, next. Nah, jadi untuk membuat visualisasi itu kita bisa tambahkan gambar, diagram, tabel atau video ya. Kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan PPT itu nggak ada visualisasi, itu biasanya orang akan ngantuk ya, boring melihatnya gitu. Kalau misalkan ada gambar, diagram, tabel atau video itu kan lebih informatif, bisa orang mungkin akan mendengar penjelasan dan sekaligus juga melihat tampilan si PPT itu bisa langsung mengerti gitu apa yang disampaikan oleh kita gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan kita bisa tampilkan video itu membuat audiens akan lebih interest ya terhadap PowerPoint atau Google Slide yang kita tampilkan. Oke, next. Nah, next kita belajar cara membuat PowerPoint dan Google Slide yang baik. Next, Oke. Jadi pengalaman membuat PPT dan Google Slide itu tadi mungkin beberapa juga sudah sharing-sharing ya. Saya juga sudah sharing. Mungkin yang lain ada yang mau sharing? Pengalamannya dalam membuat PowerPoint dan Google Slide? PowerPoint atau Google Slide, sorry. Waktu itu membuatnya itu untuk apa? Menggunakan PowerPoint atau Google Slide menggunakan PowerPoint atau Google Slide dan untuk apa? Ada yang mau sharing? Izin sharing, Kak. Boleh, Mbak Cynthia ya? Iya, selamat malam, Kak. Perkenalkan, nama saya Oke. Cynthia. Sharing tentang membuat PPT ya. Waktu itu pengalaman saya tuh magang di Valbury Futures ya, seperti kayak trading forex gitu. Dan itu tuh disuruh HRD-nya tuh setiap anak magang membuat presentasi yang nanti tuh bakal disampaikan kepada staff sampai ke direkturnya juga gitu, terkait brand perusahaan ya. Jadi kayak misal ya lebih ke investasi. Jadi kayak misal produk pertama itu kayak gold itu keuntungannya apa, terus market pasar di luar negeri itu peluangnya apa aja yang bisa investasi ke emas gitu. Dan itu tuh benar-benar kita harus membuat PowerPoint-nya tuh harus benar-benar yang singkat tapi bermakna, bener yang kata Kak Kak Pungki bilang sendiri gitu. Terus juga dari pengalaman saya itu cara kita menyampaikan juga itu benar-benar jadi belajar banget, karena kalau misal PPT-nya aja bagus tapi cara penyampaian kitanya nggak efektif, itu juga bikin audiens jadi nggak fokus ke kita gitu, Kak. Mungkin itu sih. Terima kasih, Kak. Oke, very good ya Mbak Cynthia, terima kasih banyak. Ada yang lain mungkin? Halo Kak.
Halo, Ya, who's speaking? halo, ya, aku Nada Sara, aku izin share ya tentang pengalaman membuat PPT. Kalau aku lebih ke PPT sih, belum nyoba yang Google Slides. Waktu itu tuh aku lagi di organisasi volunteer gitu sih di daerah masjid. Jadi kita membuat program dari kegiatannya. Jadi misalnya nama kegiatannya apa aja, kan ada 3, donor darah, terus gerakan sedekah sampah, sama yang baca tulis Quran. Lalu dari situ kita buat tujuannya, sasarannya, terus targetnya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, nice ya. Makasih banyak Mbak Nada Sahara. Oke, yang lain ada lagi yang mau sharing mungkin? Pengalaman pada saat kuliah atau pada saat magang. Gimana? Ada yang mau sharing lagi? Mbak, coba saya mau dengar suaranya Mbak Michelle. Mbak Michelle, halo. Halo Kak Iya. Puji. Halo, gimana? Boleh sharing-sharing mungkin tentang pengalamannya membuat PowerPoint dan Google Slide? Waktu sidang skripsi, ya pastinya buat kayak judul sidang skripsinya apa, terus latar belakangnya bagaimana, pendahuluan, sama bab-babnya sih. Oke, jadi waktu itu membuat PowerPoint-nya adalah untuk skripsi ya? Iya. Kalau Oke. Google Slide belum pernah bikin, belum pernah. Oke, thank you very much. Oke, mungkin sharing-sharingnya cukup. Kita next, Kak Fazar. Nah, untuk membuat PowerPoint dan Google Slide yang baik, selain 3 tips yang tadi ya, ada tips lainnya yaitu yang pertama, jangan masukkan semua hal ke PPT ya. Jadi memang harus seperti yang tadi kita pelajari ya. Kita harus rangkum kalau ada satu apa namanya? Ada satu informasi kita harus rangkum dulu. Kita masukkan ke PPT itu jangan semuanya. Kita harus rangkum poin-poinnya aja. Key poinnya aja, poin-poin penting. Boleh tadi dengan caranya yang Mbak siapa tadi ya? Boleh dengan caranya yang tadi dirangkum dulu satu kalimat poin-poinnya aja dirangkum, atau boleh pakai tadi kalau mau instan boleh tadi pakai chat GPT terus nanti diparaphrase lagi, itu nggak apa-apa, boleh banget ya. Oke, next. Nah, gunakan, lalu yang kedua adalah gunakan font yang mudah dibaca. Nah, jadi kalau di PowerPoint itu kan fontnya ada banyak ya, kita bebas sih sebenarnya berkreasi mau pakai font yang mana aja, tapi jangan pakai font yang tidak bisa dibaca oleh audiens ya. Pakai font yang standar lah, standar aja lah gitu. Yang mudah dibaca, yang enak dilihat gitu ya. Jangan yang terlalu kayak gimana-gimana. Berkreasi boleh tapi tidak boleh berlebihan. Gitu ya. Next. Nah, sesuaikan yang ketiga, sesuaikan dengan warna brand kantor kalian. Nah, jadi biasanya setiap perusahaan itu punya template PowerPoint yang berbeda-beda ya. Biasanya mereka sudah punya template sendiri yang jadi kita tinggal sesuaikan isinya, tinggal sesuaikan materinya, tapi template-nya itu pakai punya perusahaan. Nah, seperti contoh yang kita lihat di slide itu Gojek itu pakainya warna hijau ya, karena memang identiknya dengan warna hijau. Nah, kalau mungkin Shopee itu pasti identiknya warnanya orange gitu-gitu ya. Kalau kantor saya identiknya warna biru, jadi saya pasti selalu pakai warna biru untuk di kantor saya. Gitu. Itu pemberian warna itu bisa menjadi sebuah brand identity ya di perusahaan. Jadi itu penting untuk menentukan untuk kita pelajari dulu. Biasanya perusahaan kita pakai PowerPoint-nya itu warnanya apa. Nah, itu nanti kita harus sesuaikan. Oke, next.
Nah, oke. Sekarang kita simulasi ya, bagaimana cara membuat PPT dan juga cara membuat Google Slide. Oke, dari sini mungkin saya yang share screen ya, Mas Fazar ya. Ya, betul. Silakan, Pak. Oke, baik. Sebentar ya. Saya butuh waktu dulu sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat? Sorry. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Nah, ini saya buka yang PowerPoint dulu ya. Kalau yang PowerPoint itu mungkin sebagian besar juga tadi kan sudah pernah membuat. Jadi saya rasa ini saya tidak banyak menerangkan di sini ya. Tapi mungkin sedikit-sedikit lah saya terangkan ya. Jadi untuk PowerPoint itu mudah ya. Jadi kalian buka blank PowerPoint, nah terus untuk template-nya itu kan kalian bisa uh, bisa lihat ya, template-nya itu ada banyak yang free ya kalau dari sininya. Sorry ya. Template-nya itu kita bisa lihat dari fitur-fitur yang ada di sini ya. Template, terus transisi dan lain-lain itu kita bisa lihat. Nah, template yang free mungkin bisa kita lihat di ini ya, desain, terus template yang free ada di sini. Kalau mau template yang lainnya juga kita bisa browsing dari internet atau bagaimana gitu ya. Nah, setelah kita masukkan template itu kalian bisa langsung next new slide gitu ya. Nah, ini kalian tinggal masukkan saja. Ini kalian mau bikin PowerPoint tentang apa? Misalkan self introduction gitu. Di sini kalian kalau mau masukkan seperti yang tadi kan masukkan visualisasi berupa gambar misalkan ya. Nah, kalian bisa masukkan gambar-gambar yang kalian mau. Misalnya mau masukin foto ya. Sorry. Masukin foto. Tidak bisa. Bentar. Nah, misalkan fotonya foto apa aja lah ya. Harusnya sih foto pribadi nih, sebentar. Yalah, jadi kayak gitu ya pokoknya. Nanti kalian bisa masukkan foto, masukkan grafik, masukkan tabel, masukkan juga smart art dari sini ya. Masukkan juga video, itu bisa semuanya dari sini. Ya. Smart Atau bisa art juga itu dari apa ya? Halo? Ya? Kak Pungki, maaf, sorry mau nanya. Kalau Ya? smart art itu apa ya? Oh, oke. Smart art itu ini nih. Jadi biasanya smart art itu digunakan untuk membuat list gitu, Mbak. Nih. Kayak gini. Ini bisa untuk jadi infografis, bisa jadi untuk visualisasi. Nih, ini ada banyak pilihannya ya untuk smart art. Itu kalau mau list itu
bisa pilih tampilannya ada di sini, terus proses juga ada di sini. Banyak pilihannya, nanti kita sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Cycle juga ada, misalkan mbaknya mau buat presentasi siklus siklus onboarding gitu, kayak gimana, nah mulainya dari apa. Nah, gitu. Ini bisa nanti tinggal dimasukin aja, masukin teksnya. Misalkan yang pertama, misalkan karyawan tanda tangan, misalnya ya, ini misalnya aja ya, karyawan sign kontrak misalkan. Yang kedua, misalkan karyawan training, kayak gitu. Tadi siapa yang nanya ya, maaf. Kayak gitu ya, apakah sudah menjawab? Halo? Sudah Kak Pungki. Sudah. Oke. Terima kasih Kak Pungki. Iya, terima kasih. Oke, itu ya. Jadi untuk tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk visualisasi itu bisa kita insert dari sini ya, atau dari sini, insert di sini. Desain juga bisa kalian sesuaikan di sini. Terus kalau kalian mau berinovasi dengan transisi atau yang lainnya, itu silakan nanti kalian pilih di sini ya, banyak pilihannya. Terus kalau misalkan si gambar-gambar ini mau kalian animasikan, mau kalian tampilkan misalkan kayak gini, nah, kayak gini, itu bisa ya, bisa kalian pakai fitur ini, animasi gitu. Oke. Untuk PowerPoint ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mulai ke Google Slide? Nggak ada ya, karena kalian juga mungkin sudah terbiasa ya untuk membuat PowerPoint. Bahkan mungkin lebih jago ya. Kalau di perusahaan itu saya hanya informasi ya, kalau di perusahaan biasanya PowerPoint-nya itu lebih kompleks ya isinya. Jadi tidak memang minim kata-kata, minim sekali kata-katanya, tapi penuh dengan grafik, penuh dengan gambar ya. Sudah ada template-nya dari perusahaan yang itu tuh isinya harus kita sesuaikan, harus kita penuh. Isinya tuh penuh, harus penuh, nggak boleh ada kosong-kosongnya gitu. Penuh dengan grafik karena kita mainnya data ya. Data. Jadi full of grafik, full of visualisasi gitu. Dan udah pasti full color. Nggak monoton, nggak black and white gitu ya. Jadi beda banget ya sama kalau misalkan kita bikin PPT pas kuliah, kita bikin PPT pas magang, itu tuh beda banget. Kalau di perusahaan itu beda banget. Oke, sekarang kita masuk ke Google Slide ya. Sebentar, Google Slide. Saya harus buka email dulu. Nah, untuk Google Slide itu sebetulnya itu adalah fitur dari Google ya. Jadi kalian bisa akses di Google Drive atau kalian bisa akses di email kalian ya. Nah, ini kan kita masuk ke email saya ya. Nah, terus klik yang di sebelah foto. Itu ada aplikasi Google. Itu kita masuk ke slide. Boleh mungkin sambil dipraktikkan ya kalian juga. Nah,
di sini juga sama, ada kalian kalau mau bikin presentasi kosong bisa, atau kalian mau pakai template yang sudah disediakan dari Google Slide-nya. Itu kita bisa milih. Gitu ya. Nah, saya buka salah satu ya. Coba mana ya? Yang udah saya buat itu. Ini contoh aja ya. Ini bukan dokumen perusahaan, tapi ini contoh yang saya buat pribadi. Nah, misalkan ini ya. Ini template-nya udah saya download. Nah, terus saya isi langsung di sini. Jadi sebetulnya Google Slide itu bukan hampir sama, malah sama ya, sama seperti PowerPoint pada umumnya. Tapi ini tuh bisa diakses secara online, hanya bisa diakses secara online dan kita bisa sharing ke orang lain gitu. Kalau PowerPoint itu kan kita hanya bisa mengerjakan sendiri dan bisa dikerjakan secara offline ya. Kalau Google Slide itu kita harus online dan kita bisa mengerjakan bersama dengan orang lain. Kita bisa sharing ke orang lain. Nah, ini contohnya yang udah saya buat. Ini masukkan judul gitu ya, masukkan judul, terus masukkan juga gambar gitu ya. Nih, maaf ya. Masukkan gambar, terus ini kalau misalkan kalian mau masukkan info-info tentang kalian, itu boleh ditambah icon-icon gitu ya. Nah, terus masukkan informasi tentang kalian gitu. Nah, terus seperti itu sih kira-kira. Nah, ini mungkin kayak gini ya. Ini maaf nanti bisa dirapihkan lagi ya. Ini saya hanya bikin dan buru-buru bikinnya tadi. Nah, itu kita bisa masukkan bullet point ya kayak gini. Jadi minim Smart art ya Kak Pungki berarti. Iya, betul. Untuk apa namanya? Key point yang mau kita presentasikan itu kita tampilkan di sini ya. Itu kita bikin kayak gini. Nah, mungkin tampilannya sedikit berbeda ya kalau yang di apa namanya yang di Google Slide tadi kan. Kalau yang di PowerPoint itu namanya Smart Art. Nah, kalau yang di sini sebentar. Kalau yang di sini ini namanya ini bagan. Nah, gini. Klik tadi ya, klik insert. Ini maaf saya pakai bahasa Indonesia jadi di sininya sisipkan, klik insert. Nah, terus kalian pilih di sininya bagan. Ini ada pilihannya banyak. Kalian mau tampilan yang seperti apa nih? Untuk bikin orchard, untuk bikin apa namanya grafik, itu di sini ada semua. Ya, tuh. Ini untuk alur. Sebelah sini ya. Nanti kalian juga bisa sesuaikan kalian mau bikin ada berapa poin, ada berapa alur gitu ya. Warnanya juga bisa kalian sesuaikan di sini. Kalian mau warna apa? Ya. Nah, di sini juga ada siklus, ada proses. Gitu. Kita coba satu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti tinggal diedit isinya apa. Tekan rekrutmen. Sorry, agak berantakan ya. Tapi kira-kira bisa dimengerti ya apa yang saya sampaikan. Halo. Bagaimana? Bisa Kak. Iya Kak, sejauh ini aman Kak. Aman ya? Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pada dasarnya sama ya. Oh iya, saya belum kasih info tentang sharing ya. Nah, ini karena ini bisa di-share ke yang lainnya. Jadi kalian bisa jadi kalian
kalau misalkan ini adalah project team, itu kalian bisa bagikan ke member yang lainnya gitu ya. Nah, caranya adalah klik file, terus nanti kalian bagikan di sini, bagikan kepada orang lain. Nah, baru kalian nanti masukkan alamat email orang tersebut gitu. Ya, karena tanpa kalian share, tanpa kalian bagikan, PowerPoint ini tidak akan bisa diakses oleh orang lain. Gitu. Kalian tambahkan misalkan siapa gitu ya, harapan Horizon Indonesia atau siapa gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian mau mengkoreksi kalian mau bikin, jadi kalian misalkan tidak setuju dengan yang sudah dibuat oleh teman kalian itu, terus kalian mau komen, itu kalian tinggal klik gambarnya, klik gambar yang kalian mau komen, terus klik kanan, terus kalian tambahkan komentar di sini. Nah, kalian tinggal kasih catatan gambarnya, misalnya ya, gambarnya kurang Karena kan juga banyak, saya bingung antara data yang tomat sama yang murni gitu loh. Halo? Oke, lanjut ya. Itu tadi pertanyaan bukan ya? Sorry. Atau mic-nya kebuka? Tadi kebuka aja, Kak. Oh, kebuka ya? Oke. Lanjut dulu ya. Misalnya contoh, saya lanjut tadi komentar. Halo? Bisa dilanjut, Kak, tadi kebuka lagi. Oh iya, oke. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau untuk tadi saya lanjut tentang komentar ya. Nah, misalkan contohnya saya mau komen, ini gambarnya, misalkan tulisannya kurang bagus, misalkan gitu. Tambahkan beberapa tulisan lagi, misalkan gitu ya. Nah, itu. Nah, posting deh. Udah. Nanti rekan kalian bisa melihat bahwa oh ternyata ini harus diperbaiki karena ada komen seperti ini gitu. Atau mungkin atasan kalian yang komen, ini kayaknya harus ditambahin, ini kayaknya harus dikurangin gitu. Oke. Kak, boleh diulang yang klik kanan yang komentar itu, Kak? Oh, boleh. Oke. Jadi diklik dulu gambarnya. Diklik. Diklik kiri gambarnya ya. Terus selanjutnya diklik kanan. Sudah? Tambahkan komentar. Ini ada di sini nih, komen. Atau bisa pencet Ctrl Alt M. Nah, setelah masuk ke komentar, nanti baru kalian input komentarnya apa. Ctrl Alt M ya? M, ya. Jadi Ctrl Alt M. M, pas M gitu ya? Iya. Atau bisa klik kiri, klik gambarnya, Klik gambarnya, baru komentar ya? Iya, betul sekali. Bagaimana? Apakah sudah menjawab? Udah, Kak. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya izin tanya, Kak. Boleh, silakan. Kalau kalau teks itu berarti harus diblok dulu ya? Kalau mau komentar. Kalau teks, iya, oke. Iya, sorry, saya lupa ya. Iya, kalau teks diblok dulu, baru diklik kanan, lalu komentar. Makasih, Kak. Iya, makasih banyak juga. Oke, ada yang lain?
Oke, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut dulu ya. Saya stop dulu share screen-nya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, Kak Fajar. Oh, iya ya, sorry. Oh gitu ya. Oh iya ya. Berarti ini saya percepat ya. Oke. Oke, next kita explore template menarik ya. Nah, jadi tadi kan sudah saya demonstrasikan ya cara kita membuka PowerPoint dan juga Google Slide. Nah, nanti karena di sana pilihannya ada banyak, nanti kalian boleh pilih PowerPoint mana template-nya yang paling bagus menurut kalian gitu ya. Nah, kalau di perusahaan biasanya kan karena sudah tersedia, biasanya nanti kalian bisa langsung pilih saja template dari perusahaan, dan isinya baru yang kalian sesuaikan, gitu ya. Oke, next. Nah, ini mungkin pengertian dari template PPT ya. Jadi jadi template itu sudah, kalau yang online itu biasanya sudah didesain ya sama orang lain. Jadi kita tidak perlu mendesain sendiri. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kita hanya tinggal mengubah isinya atau kontennya sesuai dengan keperluan kita. Next. Nah, oke. Jadi ada 3 pilihan ya. Kalau kita mau mencari template PPT yang bagus, itu kita punya 3 pilihan. Nah, kalau yang di perusahaannya sudah punya template PPT sendiri, biasanya kita tidak perlu mencari di Canva atau di Slides.go. Tapi kalau misalkan perusahaannya membebaskan karyawan untuk berkreasi, oh silakan aja kamu berkreasi, kamu pakai template sendiri aja gitu ya, misalkan. Kamu silakan bikin semenarik mungkin dengan kreasi yang kamu inginkan. Nah, itu kita bisa ambil template yang bagus itu di Canva atau di Slides.go. Ya. Nah, mungkin beberapa dari kalian apakah sudah familiar dengan Canva dan Slides.go? Slides.go belum, Kak. Slides.go belum. Tapi kalau Canva hampir semua orang mungkin sudah ya. Sudah pernah ya? Iya, Kak, sudah, Kak. Sudah. Oke. Oke, jadi jadi ada ini ya, ada pilihan lagi ya selain Canva, buat bisa pakai Slides.go. Kalau memang dari perusahaannya tidak ada template PPT gitu ya. Next. Nah, sekarang kita demonstrasikan untuk karena tadi Canva kan sudah banyak yang bisa ya. Berarti kita demonstrasikan yang Slides.go aja ya, mungkin ya. Bagaimana? Atau mau dua-duanya? Oke. Kita yang Slides.go aja ya. Biar pengetahuan kalian bertambah. Oke. Ya, jadi overall Slides.go itu sebenarnya sama aja ya, kayak Canva. Kita cari di Google Slides.go. Nah, ini. Slidesgo.com ini ya. Nah, ini di sini juga banyak template-template yang bisa kita ambil ya. Tuh. Ada banyak, hampir sama ya kayak Canva. Nah, bedanya kalau Slides.go ini kita bisa download dulu template-nya tanpa harus mengedit di dalam website ini. Kalau Canva kan kita harus ngedit dulu ya di situ ya. Ngedit dulu di Canva-nya, baru kita download. Nah, kalau di Slides.go itu kita tidak perlu edit di sini. Kita download aja template-nya.
Nah, kita coba ya. Nah, di sini ketika kita download, kalian boleh ya sambil buka ya, biar kalian tahu juga. Ketika kita download itu ada pilihan, kita mau pakai Google Slide atau kita mau pakai PowerPoint ngeditnya. Gitu. Jadi nanti misalkan nih kita pakai PowerPoint ya. Kita download dulu ya. Oke, sudah masuk nih. Oke, still waiting sebentar ya. Nah, tuh. Nah itu. Jadi untuk formatnya itu bisa langsung kita download, terus bisa langsung kita isi tuh, langsung kita edit deh di sini. Lebih enak sih menurut saya. Ya, nah nanti isi PPT-nya bisa kalian sesuaikan. Kalau misalkan kalian nggak butuh yang slide 2 ini, bisa kalian delete. Ya, nggak butuh slide 3 bisa kalian delete. Bisa kalian duplikat juga, misalkan kalian butuhnya tampilannya yang kayak gini semua gitu ya. Nah, bisa kalian duplikat berarti. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Sama ya, tadi untuk kan ada 2 pilihan ya. Ada 2 pilihan ketika kita mendownload di Slides.go. Ada PowerPoint, ada Google Slide. Nah, kalau Google Slide kita coba ya. Kalau Google Slide itu kita klik buat salinan. Langsung deh dia masuk ke Google Slide kita. Gitu ya. Langsung bisa kita edit-edit juga di Google Slide-nya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Belum ada? Oke, saya tutup ya kalau gitu. Saya stop share screen. Oke, Mas Fajar, bisa kita lanjut. Oke, tadi kita sudah demonstrasikan Slides.go. Sekarang kita 1 minute reflection ya. Oke, boleh mungkin sharing-sharing. Ada yang bisa sharing? Untuk materi hari ini, poin penting yang kalian dapatkan itu apa? Dan bagian yang masih bingung itu apa? Boleh? Ada yang mau sharing? Sebelum kita masuk ke studi kasus ya. Ayo, adakah yang mau sharing? Saya tunjuk aja atau gimana? Izin nggak? Oh, boleh. Silakan. Ya, saya Mahfud ingin mencoba refleksi. Jadi mungkin Ya, poin penting yang saya tangkap dari materi kali ini itu cara merangkum sih, Kak. Cara merangkum. Ya, Oke. jadi mungkin yang saya juga masih bingung, mungkin masih butuh jam terbang lagi sih untuk merangkum kata-kata yang harus diinput ke PowerPoint-nya. Oke. Pakai cara yang tadi belum tergambar ya, Mas? Sudah nggak? Mungkin memang masih butuh belajar lagi sih. Oke, boleh. Nanti kalau ada pertanyaan uh, di luar materi, nanti mungkin hubungi Mas Fajar ya, apa gimana?
bisa langsung di grup aja, Kak. Ada grup Oh, di grup masing-masing. ya. Ada grupnya ya. Oh iya, sorry. Boleh nanti di share di grup aja ya kalau ada pertanyaan yang masih kurang paham. Atau kalau misalkan mau tanya di sini juga nggak apa-apa. Kalau misalkan waktunya masih cukup nanti ya di akhir sesi. Oke, ada lagi yang mau sharing? Gak ada ya? Oke, Mas Fajar, kita masuk ke studi kasus ya? Next. Oke. Jadi, sekarang ini ada studi kasus yang harus kalian kerjakan. Waktunya 15 menit, nanti kita akan pandu kalian ke breakout room. Jadi, konteksnya adalah nanti kalian adalah sebagai salah satu karyawannya Ibu Dora diminta untuk membuat presentasi berisi perkenalan diri, self introduction-nya kalian ya. Karena Bu Dora sebagai atasan kalian ingin mengenal kalian lebih dalam. Nah gitu. PPT-nya 3 slide, terus dibuatnya tentang informasi nama, foto, hobi, makanan yang disukai, dan tempat yang ingin dikunjungi, dan juga cita-cita kalian. Tuh. Gimana? Bisa? Bisa ya? Oke, mungkin bisa boleh langsung ke breakout room, Kak Fajar, Ya, atau gimana? oke, baik. Ya, silakan Angel bisa dibuka untuk breakout room. Oke, silakan teman-teman bergabung ke breakout room masing-masing ya. Oke, tampaknya sudah kembali semua ya, Kak Fajar. Iya, betul, Kak. Mungkin aku share lagi. Ya. Oke, gimana tadi untuk studi kasusnya? Tadi saya juga udah lihat satu-satu ya. Tadi ada yang last minute juga belum selesai ya. Ada yang udah selesai, ada yang belum. Oke. Boleh mungkin ya, 1 atau 2 orang bisa di sharing. Walaupun belum selesai nggak apa-apa. Saya mau lihat dulu. Kayak gimana yang udah kalian buat. Suci udah Kak, Suci dari grup Taksido Kak. Wow, oke. Boleh Suci. Oke Kak, Suci ini tadi yang share screen saya ya. panggil. Ya. Iya Kak, tadi belum Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang boleh ya kita sharing-sharing. Oke. Ini belum bisa share screen ya? Oh. Oke. Oke, Mbak Suci, silakan. Yang pertama, aku bikin di slide pertama tuh judulnya perkenalan diri Kak. Terus yang slide kedua profil aku, jadi ada foto sama nama. Terus yang slide ketiga kan tadi instruksinya 3 slide ya Kak. Yang terakhir ada hobi, terus makanan kesukaan, tempat, sama cita-cita gitu Kak. Cita-cita. Wow, oke. Oke, Oke, makasih. bagus ya. Bagus banget. Boleh lihat tadi. Udah selesai ya. Oke. Lanjut deh yang lainnya. Yang lainnya ada yang mau share screen? Dari tim yang lain mungkin? Tadi Mbak Suci dari tim apa? Tuxedo Kak. Tuxedo, oke. Ya. Sekarang yang Fantastic Four, Pak Mahfud. Oke, boleh, silakan. Silakan, saya mau lihat. Izin share screen ya Kak ya? Boleh. Wow, Rider sejati ya. Oke. Ya, untuk slide pertama di sini saya kenalkan diri saya, lalu ada foto saya.
Di sini saya ambil template warna hitam karena emang saya suka warna hitam. Lalu di situ ada tulisan berwarna pink, saya cocokkan dengan foto yang saya pakai, Kak. Ya, Blackpink ya. Ya. Terus selanjutnya di sini ada saya masukkan hobi, makanan kesukaan, dan cita-cita. Kenapa nggak saya masukkan tempat yang ingin saya kunjungi? Karena cukup banyak sih, Kak. Jadi saya masukkan slide tersendiri di slide ketiga. Di sini saya masukkan ada 6. Yang pertama itu ada GWK, yang kedua itu ada Mekah, ketiga ada Danau Kelimutu, keempat Raja Ampat. Soalnya ada Ibu Kota Nusantara IKN yang belum jadi. Soalnya itu ada Tembagapura. Oke, keren. Makanan favorit tadi apa? Tempe? Tempe ya? Oh, sama kayak saya. Oke, good ya. Tadi Mbak Suci dan juga Mas Mahfud udah oke banget ya. Ada yang lain mungkin yang mau sharing juga? Yang belum selesai juga nggak apa-apa. Dari tim yang lain? Tadi Fantastic Four sudah, Tuxedo sudah. Berarti yang belum adalah Fighter Squad. Belum ya? Boleh lihat mungkin saya. Mau share screen? Atau kalau Nakama gimana? Sudah? Dari tim Nakama? Baru garis besarnya saja sih Kak, belum diedit. Oh gitu, ya udah. Kak Fazer, kita masih ada 16 menit ya? Masih ada studi kasus ya? Oke, next aja ya. Kita next ke studi kasus yang kedua, Kak Fazer. Oke. Nah, untuk studi kasus yang kedua juga sama ya, waktunya 15 menit. Nah, untuk yang ini, kalian disuruh membuat 5 slide PowerPoint untuk pengenalan perusahaan. Jadi semacam company profile. Ya. Boleh mungkin langsung aja ya, mengingat waktu sudah tinggal 15 menit lagi. Oke, silakan. Oke, tinggal silakan di Gimana, Kak? Oke. Bisa dibuka ya breakout room. Oh no. Oke. Oke, sudah kembali semua ya. Oke, lanjut Kak Fazer. Oke, mungkin boleh sharing satu tim aja. Yang sudah selesai siapa?
Atau nggak apa-apa, yang belum selesai juga nggak apa-apa. Yang tadi belum sharing mungkin dari DCT belum tadi ya? DCT atau Dream Come True? Udah? Jadi Kak Thomas, Kak. Oke, boleh. Kayaknya masih ini. Iya, halo Kak. Iya. Aku udah ada di sini. Apakah suaraku udah kedengeran? Sudah. Oke, sebentar ya Kak. Oke. Seperti biasa Kak, ditunggu dulu karena laptopnya lemot banget. Atau ada yang bisa bantu? Mungkin dari yang lain. Udah kelihatan belum Kak? Belum. Belum ya? Iya. Ditunggu sebentar lagi Kak. Lagi loading sih Kak. Kalau sekarang gimana Kak? Oke, sudah. Tapi masih layar hitam. Oh, masih loading ya? Oke, sudah terlihat. Oke, ini Kak, yang pertama, ini slide pertama, aku bikin, aku tambahin logonya. Seperti biasa aku pakai AI, namanya bukan ChatGPT, aku lupa namanya, tapi ini AI khusus buat membuat logo perusahaan. Contohnya kayak ini. Ini aku bikin bentuknya diamond, PT Dora Nadi Abadinya, aku bikin bentuk diamond. Terus ini slide kedua, berisi tentang company profile. Terus slide ketiga visi misi. Slide keempat board of director atau direktur jajaran direksi. Ini aku menggunakannya pakai smart art yang hierarki. Yep. Yang tadi belum dijelaskan sama Kak Pungki ya. Oh, smart art-nya sudah tadi. Ya, ini pakai smart art Kak, aku ngebikin board of director-nya, aku bikin pakai smart art yang bagian hierarki. Iya. Jadi tinggal nulis namanya doang sih. Itu lebih simpel dan nggak makan banyak waktu. Dan yang slide terakhir, service and values-nya. Itu aja sih Kak dari aku. Oke, good ya. Udah bagus ya. Tapi mungkin yang slide kedua boleh saya lihat lagi? Oke. Ini Kak. Oke. Yang slide kedua itu mungkin dipersingkat dikit ya? Dikit aja dipersingkat. Iya. Tapi overall Kak, udah bagus ya? Yap. Kak, masalahnya ini udah aku send dari 6 hari yang lalu sih Kak, tugasnya. Oh, udah dikerjakan dari 6 hari yang lalu gitu? LMS, iya 6 hari yang lalu. Oh, jadi gitu. Ya udahlah, nanti aku edit dulu lah Kak. Oh, Thank iya, you Kak. Oke. Tapi overall udah bagus ya? Udah oke lah. Thank you Kak. Iya, oke, thank you juga. Oke, Kak Fajar mungkin kita next. Oke, kita next ke bahas kasus ya. Nah, Kak Fajar, ini nggak apa-apa nanti saya sampai lewat waktunya. Mungkin tadi karena kita tinggal nunggu mungkin ini 5-10 menit aja kayak Kak. 10 menitan ya? Karena ini terakhir juga sih Kak. Oke. Ini ada berapa kasus lagi ya? Maaf. Cuman satu doang kok Kak. Oh, cuma satu doang. Oke, jadi saya jelaskan sedikit ya. Ini tentang kasus 1. Jadi suatu hari adminnya Ibu Dora ya, itu sedang membuat PowerPoint yang diminta oleh Ibu Dora. Nah, terus PowerPoint tersebut setelah dibuat itu minta direvisi. Nah, apa yang akan kamu sarankan kepada Dora
agar kerjaannya tambah cepat. Nah, gimana tuh caranya? Supaya biar cepat bisa direvisi, gimana tuh caranya? Ada yang mau sharing? Adakah yang mau sharing, teman-teman? Mungkin ngubah font yang mudah dibaca, Kak. Oke. Terus yang lainnya? Dipersingkat. Hah, ya. Oh iya betul. Iya dipersingkat sih Kak. Terus dibuat poin-poin mungkin ya. Kalau misalnya seperti ini bisa dibuat bagan juga jadi lebih clear, kelihatannya lebih jelas visualisasinya. Terus kalau misalnya terlalu penuh di satu slide bisa diubah ke beberapa slide. Yang penting jangan terlalu full aja satu slide biar gampang dibaca sama audiensnya gitu. Oke, very good ya. Oke, next mungkin Kak Fajar. Oh, udah selesai ya? Bukan ada kesimpulan ya sebelumnya? So, kita kesimpulan pakai one minute graduate lagi Kak. Oh, oke. Jadi tadi dari kasus yang tadi itu bisa kita simpulkan ya. Sebenarnya kesimpulannya itu rangkuman dari materi hari ini ya. Jadi yang pertama untuk bisa membuat PowerPoint atau Google Slide yang baik, itu yang pertama adalah tadi kita rangkum dulu kita rangkum dulu apa yang mau kita tampilkan, materi apa yang mau kita tampilkan di presentasi. Kita rangkum dulu dibentuk poin-poin. Jadi minim kata tapi penuh makna ya. Minim kata tapi kita bisa menjelaskan dengan baik gitu ya. Nah, yang kedua buat visualisasi supaya tampilannya bisa lebih menarik. Gitu ya. Terus yang ketiga tadi template-nya juga bisa kita sesuaikan ya. Warna-warnanya, terus kita tambahkan juga dengan infografis dan lain-lain. Seperti itu. Oke, mungkin untuk materi hari ini sudah selesai ya. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Maaf ya waktunya jadi mundur 10 menit, karena tadi saya juga sempat ada kendala di awal. Ada yang mau Link-innya bertanya? belum, Kak. Link-innya Ya? belum dibagi ya, Kak, yang punya. Oke. Link-in-nya. Iya. Ternyata ingat juga ya. Oke, Iya. sebentar ya. Iya, Kak. Mungkin. Iya. Oke, sudah saya share ya LinkedIn saya. Itu silakan yang mau keep in touch dengan saya nanti boleh connect, nanti saya accept ya. Terima kasih banyak untuk proses belajar mengajar hari ini. Mohon maaf, saya juga karena masih baru ya, jadi mungkin ada beberapa kekurangan. Ya, mudah-mudahan kedepannya saya juga lebih maksimal lagi. Terima kasih banyak ya kalian semua juga sudah hebat hari ini belajarnya, semangat semuanya. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua. Kalau gitu, saya kembalikan ke Kak Fazar. Oke, terima kasih Kak Pupi untuk malam